Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muada dari NIM 225909. Baik, pada kali ini saya ingin mencoba menjelaskan mengenai analisis kebijakan anti-dumping terhadap perubahan struktur dasar perkenaan tarif pada mata kuliah tarifikasi perdagangan internasional. Selanjutnya latar belakang. Perdagangan internasional yang telah menjadi salah satu pilar utama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi global, namun praktik perdagangan yang tidak adil seperti dumping seringkali menjadi ancaman serius bagi pasar domestik di berbagai negara. Dumping terjadi ketika produsen asing menjual barang di pasar internasional dengan harga lebih rendah dibandingkan biaya produksi atau harga pasar domestiknya. Fenomena ini tidak hanya merugikan produsen lokal, tetapi juga mengganggu stabilitas ekonomi dalam jangka panjang. Kebijakan anti-dumping yang merupakan langkah proteksi melalui penerapan tarif tambahan telah menjadi solusi umum untuk mengatasi praktik ini. Namun implementasi kebijakan ini seringkali memunculkan berbagai tantangan, termasuk perubahan struktur dasar pengenaan tarif yang dapat memengaruhi alur perdagangan global. Dalam konteks ekonomi global yang semakin terintegrasi, penting untuk mengevaluasi sejauh mana kebijakan anti-dumping mampu melindungi industri domestik tanpa menciptakan hambatan perdagangan yang berlebih. Kemudian selanjutnya itu menurut data dari Organisasi Perdagangan Dunia atau biasa disingkat dengan WTO, pada tahun 2022 terdapat lebih dari 600 kasus pengaduan terkait dumping yang diajukan oleh berbagai negara. Sebagai contoh, Amerika Serikat melaporkan peningkatan kasus dumping sebesar 15% dibandingkan tahun sebelumnya, terutama dalam sektor baja dan produk elektronik. Di Indonesia, Kementerian Perdagangan mencatat bahwa pada periode tahun 2020 sampai 2023 ada lebih dari 25 kasus yang melibatkan praktik dumping terhadap produk impor seperti tekstil dan baja ringan. Dampak langsung dari dumping ini terlihat pada penurunan volume produksi domestik hingga 30% di beberapa sektor industri strategis yang mengancam keberlanjutan ekonomi global. Kemudian selanjutnya yaitu kebijakan anti-dumping memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan perdagangan dan melindungi industri domestik dari persaingan tidak sehat. Namun penerapan kebijakan ini seringkali memicu perdebatan terkait dampaknya terhadap struktur tarif dan dinamika perdagangan global. Oleh karena itu penting untuk menganalisis efektivitas dan dampaknya secara komprehensif. Kemudian selanjutnya yaitu permasalahan. Ini saya mengangkat tiap permasalahan. Yang pertama yaitu ada dampak. Apa dampak kebijakan anti-dumping terhadap struktur dasar pengenaan tarif di sektor industri strategis. Kemudian yang kedua yaitu mengapa kebijakan anti-dumping diperlukan untuk melindungi industri domestik dari praktik perdagangan yang tidak adil. Kemudian yang terakhir yaitu bagaimana implementasi kebijakan anti-dumping mempengaruhi alur perdagangan global dan persaingan pasar domestik. Kemudian tinjauan pustaka. Menurut teori perdagangan internasional yang dikemukakan oleh Bapak Ekonomi atau yang dikenal Adam Smith pada tahun 1776 dalam teori absolute advantage, dan David Ricardo pada tahun 1817 dalam teori comparative advantage. Perdagangan internasional didasarkan pada efisiensi dan spesialisasi, namun praktik dumping menimbulkan distorsi pasar yang mengabaikan prinsip ini, sehingga memerlukan regulasi tambahan seperti kebijakan anti-dumping. Kemudian pengertian dari kebijakan anti-dumping menurut Kotler dan Keller pada tahun 2016
Beliau mendefinisikan bahwa dumping sebagai praktik penjualan barang di bawah harga pasar yang mengakibatkan kerugian ekonomi di negara tujuan. Artikel penelitian dari WTO pada tahun 2021 menyatakan bahwa kebijakan anti-dumping merupakan alat proteksi yang sah dalam mengoreksi praktik perdagangan tidak adil, tetapi harus seimbang agar tidak menghambat pertumbuhan perdagangan. Kemudian yang terakhir yaitu efek kebijakan anti-dumping pada struktur tarif. Studi dikemukakan oleh Johnson dan Martin pada tahun 2020 menunjukkan bahwa penerapan tarif anti-dumping seringkali memengaruhi struktur dasar tarif serta menciptakan perbedaan besar antara tarif dasar dan tarif tambahan yang pada akhirnya memengaruhi harga konsumen dan efisiensi pasar. Kemudian selanjutnya itu pembahasan. Di sini saya mengangkat tiga pembahasan. Pembahasan yang pertama itu dampak kebijakan anti-dumping terhadap struktur tarif. Kemudian yang kedua kebutuhan dan alasan kebijakan anti-dumping. Dan yang terakhir yaitu efek pada perdagangan global. Bagi yang pertama yaitu dampak kebijakan anti-dumping terhadap struktur tarif. Kebijakan anti-dumping biasanya melibatkan penerapan tarif tambahan untuk produk impor tertentu. Sebagai contoh, Indonesia menerapkan tarif tambahan sebesar 25% pada baja impor dari Cina yang menyebabkan perubahan signifikan pada struktur tarif dasar. Ini dapat mendorong harga domestik naik, tetapi di sisi lain melindungi produsen lokal dari segi kerugian. Kemudian selanjutnya yaitu kebutuhan dan alasan kebijakan anti-dumping. Kebijakan ini diperlakukan karena dumping dapat menyebabkan kerusakan serius pada industri domestik. Sebagai contoh, tanpa kebijakan anti-dumping, produsen tekstil lokal di Indonesia mengalami kerugian besar akibat banjir produk murah dari luar negeri. Kemudian yang terakhir yaitu efek pada perdagangan global. Implementasi kebijakan anti-dumping seringkali menimbulkan reaksi balasan dari negara lain seperti pengenaan tarif, balasan atau hambatan non tarif lainnya. Hal ini dapat memengaruhi hubungan dagang antar negara serta dapat menghambat kelancaran arus perdagangan global. Kemudian selanjutnya itu kesimpulan. Jadi kesimpulan dari pada materi kali ini itu kebijakan anti-dumping adalah instrumen penting untuk melindungi industri domestik dari praktik perdagangan tidak adil. Namun penerapannya seringkali mengubah struktur tarif di mana dapat memengaruhi harga konsumen serta dapat menciptakan tantangan dalam perdagangan internasional. Kemudian saran dari materi ini pada judul analisis kebijakan anti-dumping terhadap perubahan struktur dasar pengenaan tarif. Di sini saya mengangkat tiga saran. Yang pertama yaitu pemerintah perlu mengevaluasi kebijakan anti-dumping secara berkala untuk memastikan dampaknya tetap positif bagi ekonomi domestik. Kemudian perlu ada transparansi dalam penghitungan tarif tambahan untuk mencegah potensi sengketa dagang internasional. Kemudian yang terakhir yaitu meningkatkan kerjasama dengan WTO untuk mengoptimalkan kebijakan anti-dumping sesuai dengan aturan perdagangan global. Mungkin itulah materi yang bisa saya sampaikan pada
analisis kebijakan anti dumping terhadap perubahan struktur dasar pengenalan tarif. Mungkin itulah yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.